Good morning everybody, welcome back to Dando. Pertama-tama gue pengen mengucapkan selamat kepada kalian yang lolos SNMPTN 2021. Yang belum lolos jangan bersedih, masih ada banyak jalan SBMPTN, mandiri. So, belajar yang giat, belajar yang keras, biar kalian lolos ke universitas yang kalian inginkan. Mantap. Terus dulu. Jadi hari ini gue pengen sharing ke kalian, kasih kalian wejangan mengenai apa aja mata kuliah yang kalian akan pelajari. Tentu saja di Prodi Pendidikan Kimia. Dan ini gue sharingnya mengenai pengalaman gue selama 8 semester kuliah di Pendidikan Kimia UNJ. Jadi kalau kalian mau tahu pengalaman gue selama kuliah, bisa ditonton video yang satu ini. Kalau belum tonton, siapa tahu, klik aja dulu, siapa tahu suka. So, kita mulai saja langsung. Yuk. Jadi sebelum kita masuk ke mata kuliah apa yang kita pelajarin, kita perlu tahu apa maksudnya dari MKU, MKDK, dan mata kuliah Prodi ini. Perlu tahu dulu nih. Jadi kalau di UNJ terutama, yang membedakan antara ilmu murni dengan ilmu pendidikan itu si MKDK-nya. Apa sih itu MKDK? Pertama-tama kita MKU dulu. MKU itu artinya mata kuliah umum. Pendidikan agama Islam, Pancasila, Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial Budaya Dasar, dan PKN. Itu ya biasalah ya, di SMA belajarnya gitu, kalian tahu juga belajarnya apaan. Mungkin yang agak bingung itu Ilmu Sosial Budaya Dasar. Nah itu intinya kita belajar IPS pas SMP lah, cuma ya umum aja gitu, umum ke sosial gitu. Malah seingat saya itu banyakan sosiologinya. Nah MK ini bebas kalian mau ngambilnya kapan, tapi kalau di saya itu dipaketin dari semester 1 sampai semester 4 kalau nggak salah, atau semester 5. Oke, itu MKU segitu aja. Kita lanjut ke MKDK. Nah kalau MKDK itu maksudnya itu mata kuliah dasar kependidikan. Jadi kita dalam tanda kutip mata kuliah yang bisa mengembangkan kemampuan kita untuk menjadi guru. Nah, kalau MKDK ini terbagi menjadi 4 nih. Yang pertama landasan pendidikan. Kalau landasan pendidikan ya dasar-dasar teori-teori mengenai pendidikan. Kalau perkembangan peserta didik kita fokus ke siswanya, kurang lebihnya psikologi anak kita belajarnya. Kalau yang ketiga itu ada teori belajar dan pembelajaran. Nah, kalian di sini belajar teori-teori mengenai pembelajaran, misalkan teori Piaget atau teorinya Albert Bandura gitu. Jadi teori kognitif, teori konstruktivisme, teori bla 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 bla, itu banyak teori-teori yang begitu buat menjadi dasar kalau kalian itu nanti belajar apa bikin RPP, bikin itu jadi dasarnya di situ. Nah, yang keempat itu profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kalian tuh di sini kalau seingat saya sih belajar struktur jadi guru, terus ada profesi-profesi lain di sekolah yang banyak lah gitu. Ada semuanya belajar di sini. Nah, kalau MKDK ini belajarnya itu selama 4 semester juga. Jadi masing-masing semester 1. Jadi semester 1 LP, landasan pendidikan, sampai semester 4 profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itu udah MKU sama MKDK ya. Kita langsung masuk aja ke mata kuliah yang Prodi. Mata kuliah Prodi. Nah, mata kuliah Prodi ini kebagi menjadi mata kuliah Prodi wajib sama mata kuliah Prodi pilihan. Kayaknya biar gampang saya jelaskan per semester kali ya, biar kalian ada bayangannya. Soalnya ada mata kuliah prerequisite atau apa gitu namanya. Jadi dia harus diambil untuk mengambil mata kuliah lanjutannya gitu. Oke. Mulai dari mata kuliah di semester 1. Di semester 1 dan semester 2 kalian akan banyak menjumpai mata kuliah yang biasa kalian jumpai di SMA dulu. Nah, kalau saya di semester 1 itu udah ada paketnya ya. Jadi ada ngambil KD1. Nah, kalau KD1 itu belajar ya dalam tanda kutip 1,5 tahun kalian di SMA gitu. Setengah materi kalian di SMA itu dipelajari di semester 1 ini selama 6 bulan. Berserta praktikum. Nah, kalau praktikumnya nanti bakal berasa banget nih. Kalian yang dulu mungkin belum praktikum atau praktikumnya ya seadanya gitu. Nah, kalau di kampus praktikum berasa benar-benar kayak scientist. Keren deh. Serunya paling seru di praktikum soalnya. Praktikumnya seru, lapraknya tidak. Di semester 1 juga ketemu sama kalkulus, ketemu fisika dasar, ketemu biologi umum. Itu semuanya ada praktikumnya. Kecuali kalkulus, nggak ada praktikumnya. Nah, sama satu lagi itu ada olimpisme. Nah, ini wajib. Olimpisme ngapain? Ya, saya juga bingung sih, soalnya diajarinnya juga tentang olimpiade. Jadi, kita harus semangat.
belajar, Olimpisme, semangat. Masuk ke semester 2, kalau semester 2 itu ada lanjutan dari kalkulus, yaitu ada matematika kimia ya lebih diperdalam lagi gitu. Kalau adik tingkat saya, angkatan bawah saya kalau nggak salah, kalkulus tuh udah nggak ada. Jadi langsung ke matematika kimia. Jadi yang dipakai benar-benar cuma buat kimia gitu. Jadi akan saya apes. Enggak juga sih, seru juga. Diajarin sama dosen MTK soalnya. Lanjut juga ada KD2. Nah, KD2 ini lanjutan dari KD1, Kimia Dasar 2 ya, Kimia Dasar 2 beserta praktikumnya. Itu juga belajar mengenai 1,5 tahun kedua di SMA, belajarnya cuma 6 bulan di KD2. Itu ada praktikumnya juga, seru, mantap. Terus ada pengetahuan laboratorium. Nah, pengetahuan laboratorium itu intinya sih belajar struktur, susunan, cara mengelola lab yang baik gitu-gitu. Pengolahan limbah gitu-gitu juga diperhitungkan. Ada juga komputer juga kita belajarnya bukan Excel, bukan Word gitu, langsung yang berhubungan sama kimia. Waktu itu saya belajarnya bikin struktur di laptop gitu, struktur kimia. Lanjut ada PLH sama bahasa Inggris. Nah, PLH sama bahasa Inggris kan kesannya juga umum kan ya. Tapi ini juga diambil alih sama prodi, jadi PLH-nya belajarnya ya biasa PLH gitu, tapi berhubungan sama kimia, lebih dihubungkan sama kimia. Bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris kimia jadinya. Soalnya bahasa Inggris yang digunakan untuk sains sih, untuk sains keseluruhan itu cukup rumit, jadi perlu belajar bahasa Inggris yang lebih mendalam, mungkin tata cara bahasanya yang agak beda gitu. Nah, yang ketiga ada baru nih, semester ketiga itu baru masuk dalam tanda kutip tuh kimia banget gitu, dalam tanda kutip kimia banget, soalnya kita udah bukan belajar yang dasar lagi, udah belajar yang mendalam lah kesannya. Banyak juga yang bilang kalau semester 3 ini semester tersulit, soalnya memang kemampuan adaptasi kita tuh sangat diperlukan di semester 3 ini. Nah, semester 3 ini ada kimia organik dasar. Jadi kan kalau kalian tahu, kimia itu terbagi menjadi organik, kimia anorganik, kimia analitis, sama kimia fisik. Itu ya, 4. Ada lagi nggak? Biokimia, sama 5 tuh, sama biokimia. Nah, itu di semester 3 udah ada ngambil kimia organik dasar, terus struktur atom dan struktur senyawa anorganik, jadi lawannya organik, jadi ada organik sama anorganik. Terus ngambil juga termodinamika kimia. Termodinamika kimia belajarnya dari kimia fisik ya, belajar kimia tapi juga ada sudut pandang fisikanya yang berhubungan dengan suhu, kecepatan partikel kayak gitu-gitu. Sama ada kimia analitik, kualitatif dan kuantitatif. Itu cabangnya kimia analitis ya. Nah, itu nanti kalian akan mendeteksi senyawa-senyawa, nanti dites-tes. Nanti ini senyawa ini. Berasa banget kimianya di situ. Sama satu lagi ada ngambil metodologi pembelajaran. Nah, metodologi pembelajaran itu mirip-mirip sama teori belajar dan pembelajaran lah. Jadi belajar teori-teorinya. Jadi pembelajaran yang cocok untuk kimia itu bagaimana gitu. Soalnya ada misalkan pendekatan saintifik yang kayak gitu-gitu tuh belajarnya di sini. Lanjut ke semester 4. Kita di semester 4 itu ada lanjutan kimia organik dasar, yaitu stereokimia. Nah, kalau stereokimia itu misalkan ya karbon gitu. Struktur karbon yang panjang, nanti kalau muter-muter itu jadinya kayak gimana, itu belajar di situ. Cuma itu seru juga. Soalnya kita bakal banyak belajar pakai yang struktur yang benar-benar kayak apa sih molo. Itulah. Selain itu kita juga belajar kimia kinetika di semester 4. Kinetika itu lanjutan dari termodinamika masih, tapi ini kimia kinetika lebih berfokus ke proses gitu. Kalau termodinamika cuma dari awal sama akhir, kalau kinetika memperhitungkan prosesnya. Selanjutnya ada kimia pemisahan. Kimia pemisahan itu lanjutan dari kimia analitik, kuali dan kuanti. Itu kita belajar untuk memisahkan senyawa-senyawa yang bersatu. Jadi udah disatuin, dipisah-pisahin ya, memang kasihan. Misalkan alkohol dengan air itu bisa dipisahkan. Jadi nanti alkohol sendiri, air sendiri. Terus misalkan kafein dari kopi atau teh itu bisa kita pisahkan. Belajarnya di sini. Seru juga itu. Nanti banyak alat-alatnya. Kita juga belajar ada praktikum identifikasi dan sintesis organik. Selanjutnya ada dasar reaksi anorganik. Nah, ini lanjutan yang SASA ya, yang sebelumnya tuh struktur atom dan struktur senyawa anorganik. Itu juga ada praktikumnya. Ya, kita belajarnya anorganik. Kalau anorganik tuh ya, yang kalau di masyarakat umum tuh dibilangnya yang kimia tuh yang anorganik lah gitu. Terus kita juga ada telaah kurikulum kimia. Nah, kalau telaah kurikulum kimia ini kita belajar, ya intinya kurikulum kita memperdalam kurikulum yang ada di SMA,
Terus kita juga coba buat silabus, RPP yang kayak gitu-gitu juga kita belajar gitu di telah kurikulum kimia. Nah, di sini udah ada agak kosong nih. Jadi saya paketnya waktu itu jadi cuma 20 SKS. Jadi masih ada 4 SKS lagi. Nah, saya waktu itu ambil kewirausahaan sama ambil media pembelajaran kimia. Nah, itu tuh mata kuliah pilihan. Nah, itu boleh diambil. Ada juga banyak pilihan yang lain. Jadi kalian kalau udah masuk sebenarnya banyak pilihannya untuk mata kuliah pilihan. Tapi kalau saya ambilnya ini 2 di semester 4. Kita lanjutkan ke semester 5. Kita di sini belajar yang namanya reaksi senyawa organik dan mekanisme. Nah, ini lanjutan dari organik lagi, lanjutan dari stereokimia, tapi kita belajar mengenai prosesnya, mekanismenya gitu. Wah, itu sangat luar biasa. Bagaimana senyawa ini menjadi senyawa ini? Wah, kita juga ada praktikum organik, tapi praktikumnya isolasi dan karakterisasi senyawa organik. Jadi judulnya kalau organik, saya nggak tahu sih kedapatannya itu tuh organik tuh nggak nyatu gitu. Jadi agak beda yang dipelajarin sama praktikumnya. Soalnya yang lain banyaknya pasangan gitu. Kita juga di sini udah mulai belajar struktur dan fungsi biomolekul. Nah, berserta praktikumnya. Nah, biomolekul itu sebenarnya juga dasarnya itu tuh kimia organik. Jadi karbon, nitrogen, oksigen yang kayak gitu-gitu. Itu tuh belajarnya yang gitu kalau organik dan biomolekul. Nah, tapi kalau biomolekul lebih ke yang kayak belajar struktur karbohidrat, struktur protein, struktur DNA yang kayak gitu-gitu. Biomolekul. Di semester 5 gue juga belajar kimia koordinasi. Nah, ini lanjutan dari anorganik ya, anorganik. Nah, ini kata kuncinya adalah senyawa kompleks. Senyawa kompleks apa? Cari nggak? Cari. Lanjut ada PPEP. Nah, kalau PPEP ini kita belajar perencanaan pembuatan soal, evaluasi, terus perencanaan belajar gitu-gitu, belajar di sini sampai evaluasinya gitu. Dan ada statistika. Nah, statistika ini kalau yang kurikulum sekarang, statistika ini nanti akan bareng atau setelah metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu nanti kalian belajar bagaimana cara meneliti. Jadi proses meneliti itu jadi persiapannya gimana, caranya bagaimana, desainnya bagaimana. Nanti pakai alat di si statistika. Nah, jadi statistika itu menyesuaikan dengan metodologi penelitiannya. Ini saya ada sisa beberapa SKS. Nah, saya ngambilnya mata kuliah pilihannya itu nanoscience dan nanoteknologi. Wah, ini seru nih. Belajarnya kecil-kecil banget. Kenapa di kaos kaki itu bisa bilang antibakteri? Karena itu ada nanopartikel dari perak. Nanti deh, seru itu. Nanoscience, ambil deh. Terus sama kepustakaan kimia. Nah, kepustakaan kimia ini juga sebenarnya asik banget sih, mungkin enggak. Cuma sangat diperlukan. Bahkan dari awal semester, soalnya kalian untuk cari buku, cari artikel mengenai kimia itu diajarkannya di sini. Sampai cara bikin daftar pustaka yang kayak gitu-gitu. Jadi cara penulisan di kimia gitu secara saintifik tuh diajarin di sini. Kita lanjut ke semester 6. Kita di semester 6 belajar metabolisme biomolekul beserta praktikumnya. Belajar biokimia juga, karbohidrat yang kayak gitu-gitu. Tapi ini metabolismenya, bagaimana proses di tubuh, bagaimana proses dia reaksinya kalau terkena ini, terkena itu gitu. Itu belajar di situ. Praktikumnya juga praktikum biomolekul yang menurut saya paling gampang dilakukan di rumah. Lanjut ada kimia analitik, instrumen, dan praktikumnya. Di instrumen ini kita belajar alatnya. Alatnya ada apa aja, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara menghitungnya. Itu alat-alatnya yang mahal-mahal, yang puluhan juta. Yang ketiga ada kimia unsur. Nah, kimia unsur ini kita belajar ya, intinya bagaimana sifat dari unsur tersebut, kelebihan, kekurangan, manfaat, bla 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 bla. Itu si unsur itu benar-benar diperdalam. Nah, yang unik juga di semester 6 ini karena kita di pendidikan ya. Karena gue di pendidikan, gue juga ambil yang namanya micro teaching. Nah, micro teaching itu maksudnya kita belajar untuk menjadi guru gitu. Bagaimana cara mengajar yang baik, kita bikin RPP-nya bagaimana, itu nanti kayak tutor sama dosen. Ada lagi, kalau gue ngambilnya masih metodologi penelitian, masih di semester 6, tadi udah gue jelaskan ya bagaimana. Nah, di semester 6, ada yang unik lagi, namanya seminar pendidikan kimia. Nah, seminar pendidikan kimia ini sebenarnya kayak skripsi, tapi kita pakai artikel orang, artikel yang dari luar negeri biasanya. Nah, itu kita dalami lagi sampai kayak kita buat formatnya kayak skripsi. Jadi kita kayak skripsi pakai data orang lah gitu. Dan kita seminar kan. Jadi kayak latihan skripsi nih kita di sini nih. Kita di sini latihan skripsi buat persiapan nantinya skripsi. Nah, yang wajib udah segitu. Mata kuliah pilihannya gue ngambil yang namanya pengembangan instrumen dan miskonsepsi dalam pembelajaran kimia. Nah, kalau pengembangan instrumen
kita bikin soal caranya bagaimana membuat soal yang baik gitu untuk menjadi instrumen penelitian atau menjadi bahan ujian gitu. Kalau miskonsepsi itu kita intinya belajar konsep-konsep yang selama ini tuh banyak salah. Jadi kita benerin konsep di sini, dalam tanda kutip tuh kita benerin otak lah, di obeng-obeng gitu di sini. Nah, semester 7 baru nih kita ada penerapan dari micro teaching. Itu PKM namanya, praktek kegiatan mengajar. Bener ya? Oh, praktek keterampilan mengajar. Kita ke sekolah bener-bener ngajar ke siswa. RPP kita siapin, sampai evaluasinya kita siapin soalnya, terus siapin penilaian kayak gitu-gitu, kita bener-bener di uji coba di sini gitu. Jadi nanti dibantu sama guru pamongnya, guru beneran kira memang nggak beneran ya. Di semester 7 juga ada yang harus kita ambil, yaitu namanya seminar preskripsi. Nah, ini kita seminarkan juga persiapan skripsi kita. Jadi dari bab 1 sampai bab 3, dari latar belakang sampai metodologi penelitian, kita diseminarkan terlebih dahulu. Jadi nanti skripsinya itu tinggal bab 4 sama bab 5 aja gitu. Tinggal penelitiannya aja, tinggal lakuin gitu, udah nggak ada persiapan lagi gitu. Itu kalau kalian mau lulus 8 semester itu cukup semuanya. Sama terakhir gue masih ada kedapatan ikatan kimia gitu. Ikatan kimia itu lanjutan dari kimia fisik ya. Kimia fisik kita belajar intinya ya ikatan, bener-bener bagaimana ikatan itu bisa terjadi. Sangat dalam deh, ini bener-bener fisika banget jadinya sih. Kalau gue belajarnya sih waktu itu ngerasanya fisika banget. Sama gue masih ada ngambil yang namanya mata kuliah pilihan konsep-konsep penting dalam kimia. Nah itu gue belajar sama dosen. Jadi bener-bener dari semester 1 sampai semester 7 gue review lagi bener-bener apa. Jadi kayak belajar miskonsepsi, tapi ini kayak bener-bener di review gitu, diperdalam lagi. Nggak taunya ini nggak taunya ada kayak gininya gitu lah. Nah semester 6 sampai semester 7 bahkan semester 8 itu kan banyak kosongnya nih. Nah yang kosong-kosong itu biasanya diisi kalau nggak dengan mata kuliah pilihan, boleh ngambil sebanyak-banyaknya, boleh juga ngambil mata kuliah yang ngulang, mata kuliah wajib yang ngulang. Nah yang ngulang itu maksudnya nggak lulus. Misalkan nilai C- atau D gitu, itu yang nggak lulus kita bisa ambil di sini di semester 6, 7, 8. Soalnya kalau mata kuliahnya nggak lulus nanti bisa ngaruh ke IPK, bisa ngaruh, bahkan bisa nggak boleh lulus dulu, nggak boleh wisuda dulu sebelum mata kuliah itu lulus gitu. Soalnya ada mata kuliah wajib kan, mata kuliah wajib harus lulus. Kecuali mata kuliah pilihan. Kalau mata kuliah pilihan bebas, bisa kalau nggak lulus juga nggak apa-apa sebenarnya. Gitu, nilai jelek juga nggak apa-apa gitu. Ya tinggal IP-nya aja nanti agak kecil. Cuma IP bukan sesuatu yang bermasalah. Kecil juga tidak masalah IP. Yang penting ilmunya. Mantap. Terus. Baru ke semester 8 udah lepas semuanya, gue tinggal ngambil skripsi. Soalnya sampai semester 7 gue itu total udah ngambil 145 SKS. Jadi untuk syarat mengambil skripsi itu butuh 144. Jadi gue bisa ke semester 8 udah free, tinggal skripsi doang gitu. Jadi kalau hitung-hitungannya itu sebenarnya kalian paling butuh 19 sampai 20 SKS selama 8 semester buat lulus. Gitu ya, sebenarnya cukup gitu. Tapi karena nanti tuh kayak semacam, nah itu ada seminar pendidikan kimia, seminar praskripsi, itu tuh di semester 6 sama 7 tuh cukup menyita waktu. Jadi biasanya sih semester 6 sama semester 7 itu nggak full, paling cuma 18, 19, nggak sampai 24 gitu ya. Jadi take your time, terserah kalian mau cara ngaturnya gimana. Yang penting semester 7 itu udah perlu 144 SKS biar semester 8-nya tinggal skripsi. Kayak gitu. Nah buat kalian yang masih bingung apa bedanya pendidikan kimia sama kimia murni, ya sebenarnya sama aja. Sama aja, tapi bedanya mungkin kalau kimia murni itu benar-benar mendalami kimianya sampai dalamnya benar-benar dalam. Kalau pendidikan kimia nggak sedalam kimia murni, tapi kita disuguhkan dengan mata kuliah pendidikan gitu yang tadi kita pelajarin MKDK gitu-gitu kita pelajarin. Soalnya kita memang ditujukannya kan untuk menjadi guru, sedangkan kimia murni ditujukannya untuk menjadi peneliti gitu. Oke, udah semuanya review mata kuliah yang gue ambil selama 4 tahun 8 semester, walaupun gue belum skripsi. Doainnya semoga cepat selesai. Buat kalian yang masih mau nanya-nanya, masih ada penasaran mengenai pendidikan kimia, boleh tanya-tanya di kolom komentar, nanti gue akan jawab semuanya. Bener-bener gue akan jawab semua, tenang aja. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Soalnya video gue yang itu 100% gak ada yang subscribe. Please, so subscribe ya. Oke, mungkin sekian, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga segala urusannya bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
insya Allah. So see you guys soon. Bye bye. Hedo.